Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang untuk kita semua. Puji syukur patut kita haturkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena hanya kehendak-Nya lah acara webinar ini bisa terselenggara dengan lancar. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih atas kehadiran untuk para hadirin tepat waktu pada webinar ini. Webinar ini adalah webinar yang akan membahas tentang efek pandemi pada keterampilan sosial anak. Mulai dari istilah-istilah utama yang harus kita ketahui, masalah yang akan kita hadapi, hingga cara memulai pada tahap penanganannya. Pada kesempatan ini kita dihadiri oleh beberapa pemateri, di antaranya ada Teh Miftahul Suci, Teh Nurul Aulia, dan saya sendiri selaku moderator sekaligus pemateri. Baik, selanjutnya saya serahkan kepada Teh Nurul Aulia untuk mempresentasikan materinya. Kepada Teh Nurul dipersilakan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang keterampilan sosial. Keterampilan sosial menurut Sugiono adalah sebagai suatu kemampuan untuk menilai apa yang sedang terjadi dalam suatu situasi sosial. Keterampilan untuk merasa dan dengan tepat menginterpretasikan tindakan dan kebutuhan dari anak-anak di kelompok bermain. Kemampuan untuk membayangkan bermacam-macam tindakan yang memungkinkan dan memilih salah satunya yang paling sesuai. Pengembangan sosial sendiri merupakan kemampuan seorang anak dalam menyesuaikan diri dengan lingkungannya, yang dapat dipengaruhi oleh banyak faktor, baik itu faktor dari dalam dirinya maupun faktor eksternal seperti keluarga dan seterusnya dengan orang yang belum dikenal. Menurut Susanto, bahwa perkembangan sosial merupakan proses di mana seseorang belajar untuk menyesuaikan diri dengan aturan-aturan kelompok, tradisi, dan berkomunikasi dengan lingkungannya. Pertumbuhan sosial bertujuan untuk menolong seorang anak untuk membiasakan diri dengan area sosialnya. Pada masa pandemi, pengarahan pemerintah melaksanakan sekolah daring di mana anak belajar mandiri di rumah. Dan dari peran guru digantikan oleh orang tua di rumah. Dalam mengembangkan sosial anak, orang tua bisa membantu anak dengan mengajak anak untuk menyukai persahabatan, membimbing anak untuk mengikuti aturan, mengajarkan anak lambat laun untuk tidak lagi berpusat pada kepentingan sendiri, membimbing anak untuk tidak mudah kecewa dan frustasi ketika mengalami kegagalan. Orang tua juga dapat membimbing anak untuk mengetahui kalau dirinya berbuat nakal, mengajarkan keterampilan bahasa, serta mengenalkan lingkungan kepada anak dan menanamkan nilai dan norma, budaya, agama, dan kepada anak. Webinar ini sendiri bertujuan untuk melihat sejauh mana peran orang tua dalam mengembangkan sosial anak pada masa pandemi COVID 2019, yang dimana keluarga menjadi lingkungan pertama bagi seorang anak untuk bersosialisasi. Untuk materi selanjutnya bisa dilanjutkan oleh Miftahul Suci ya. Baiklah, terima kasih kepada Teh Nurul Aulia yang telah memberikan saya kesempatan. Di sini saya akan menjelaskan tentang keterampilan sosial di masa pandemi. Sebagaimana kita ketahui ya, sebelumnya pandemi COVID-19 mungkin sebelum pandemi COVID-19 anak itu bersosialisasinya membaur dengan mudah dengan teman sebayanya maupun beda usia, teman bermain bersama gitu. Tapi sejak pandemi COVID-19 anak itu terpaksa gitu ya belajar via daring. Tempat bermain anak ditutup, tempat penitipan anak ditutup. Itu pun menjadi sebagai suatu masalah gitu bagi orang tua gitu. Karena kayak seperti kita ketahui banyak banget anak-anak yang orang tuanya itu sibuk gitu. Menurut pakar parenting Aubrey Hargis mengaku lebih mengkhawatirkan perkembangan anak-anak itu terhadap pandemi COVID-19. Meskipun bukan balita yang ia khawatirkan, karena menurutnya balita hanya butuh berada di lingkungan yang nyaman dan aman dan benar-benar diasuh oleh orang tuanya. Jika kebutuhan tersebut terpenuhi,
maka anak akan baik-baik saja katanya. Sementara lockdown atau jarak sosial tidak akan terlalu mempengaruhi mereka. Pandemi COVID-19 mengakibatkan krisis multidimensi, tidak terkecuali sektor pendidikan sebagai salah satu sektor yang paling parah terdampak. Saat ini diperkirakan 60 juta murid dari semua jenjang pendidikan PAUD hingga SMA atau SMK di Indonesia belajar dari rumah. Proses belajar tanpa kehadiran guru dan murid di kelas berpotensi mengurangi kualitas pendidikan. Sementara proses belajar dalam jaringan memaksa berkurangnya interaksi langsung antara guru dan murid. Hal ini diperburuk dengan kurangnya fasilitas pendukung seperti jaringan listrik, internet, dan kemampuan orang tua dalam menyediakan paket data serta tidak memiliki telepon pintar. Anak-anak terancam mengalami penurunan kemampuan literasi dan numerasi, putus sekolah, bahkan kekerasan terhadap anak. Masalah perkawinan anak juga mengutip di ujung jalan. Peningkatan pekerja anak pun menjadi hal yang diperhatikan semua pihak. Peran semua pihak tidak hanya pemerintah dan sekolah, namun juga orang tua, masyarakat, baik komunitas ataupun pihak swasta sangatlah diperlukan untuk mengatasi permasalahan ini. Pada masa pandemi COVID-19, peran guru di sekolah digantikan oleh orang tua yang mau tidak mau menjadi pendidik instan di rumah. Orang tua bisa memberikan contoh dan teladan yang baik untuk anak dan mengembangkan sosialnya. Hal tersebut bisa dilakukan dengan mengajak anak untuk menyukai persahabatan, membimbing anak untuk mengikuti aturan, mengajarkan anak untuk lambat laut untuk tidak lagi berpusat pada kepentingan sendiri. Membimbing anak untuk tidak mudah kecewa dan frustasi ketika mengalami kegagalan. Membimbing anak untuk mengetahui kalau dirinya berbuat nakal, mengajarkan keterampilan bahasa, mengenalkan lingkungan kepada anak, dan menanamkan nilai dan norma, budaya dan agama kepada anak. Terima kasih. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Teh Natalin Wonga. Kepada Teh Natalin dipersilahkan. Baik, terima kasih untuk waktunya. Sekarang saya akan menjelaskan mengenai apa yang dilakukan untuk mengembangkan kemampuan sosial anak selama proses pembelajaran daring di rumah. Yang pertama itu mengikuti kelas dongeng daring. Anak usia sekolah itu juga tetap bisa menikmati dan mendapat manfaat dari mendengarkan atau belajar mendongeng. Sebagai orang tua, bisa juga memperkenalkan anak pada dongeng digital. Menurut penelitian, mendongeng itu bisa mendukung kemampuan belajar anak. Anak didorong untuk mempersiapkan dan mengekspresikan ide dan pengetahuan mereka. Hal ini akan membantu anak mengembangkan kemampuan berkomunikasi dan berkolaborasi, serta memperkuat kemampuan literasi mereka. Nah, yang kedua kita bisa lihat melakukan virtual show. Jika anak hobi menyanyi, menari, atau memainkan peran, orang tua dapat mengajak teman dan keluarga yang punya anak sebaya untuk membuat virtual show. Di ajang tersebut, si anak bisa bebas untuk bakat dan kebolehannya. Jika anak cenderung pemalu atau introvert, orang tua itu bisa juga membuat pameran hasil karya anak secara daring. Misalnya, dia bisa menampilkan hasil gambarnya, karya origami, Lego, atau hasil karya yang lainnya. Yang ketiga, kita bisa lihat membuat kerajinan tangan. Orang tua bisa mengajak anak dan teman-teman atau saudara untuk membuat kerajinan tangan bersama secara virtual. Misalnya, belajar membuat origami yang ternyata banyak manfaatnya. Melipat kertas menjadi aneka bentuk bisa merangsang kemampuan integrasi visual motorik, kognisi anak, hingga cara berpikir matematis anak. Yang keempat itu bermain secara daring. Orang tua bisa mengajak anak bermain board game secara daring yang bisa dimainkan bersama teman-teman seperti Monopoly, Scrabble, dan Ludo. Bisa juga
cerdas cermat, dan tebak gambar. Permainan seperti ini nih cocok untuk anak usia sekolah karena bisa merangsang kemampuan memainkan peran, ketangkasan, dan juga kreativitas anak. Yang kelima adalah latihan bantu diri. Kemampuan bantu diri ini seperti mandi, berpakaian, dan makan sendiri. Pada situasi normal itu terkadang terkendala oleh waktu yang mendesak, sehingga orang tua kemudian melayani anak karena waktu untuk berangkat ke sekolah itu mungkin udah tiba. Waktu anak yang luang sekolah dari rumah itu dapat dimanfaatkan dengan memberi mereka kesempatan untuk melakukan aktivitas bantu diri secara mandiri meskipun mungkin memerlukan waktu yang lebih lama. Aktivitas bantu diri ini yang sebelumnya sama sekali belum dapat dilakukan juga dapat mulai dilatihkan selama anak berada di rumah. Bisa dilakukan secara bertahap, misalnya latihan untuk cebok sendiri saat buang air besar ataupun buang air kecil. Jika selama ini di sekolah atau di luar rumah itu anak masih terbiasa menggunakan pampers dan tidak terbiasa untuk cebok sendiri. Nah, yang keenam itu adalah latihan melakukan tugas dan tanggung jawab sehari-hari. Memberikan anak tugas atau pekerjaan rumah tangga yang harus mereka lakukan setiap hari di rumah adalah melatih tanggung jawab sekaligus mengisi waktu mereka yang lebih luang jika dibandingkan saat situasi normal bersekolah. Memberi tugas atau tanggung jawab dapat disesuaikan dengan usia anak. Misalnya, anak yang masih berusia taman kanak-kanak itu dapat diberi tugas untuk merapikan mainannya sendiri, menyirami tanaman, memberi makan hewan peliharaan, mencuci alat makan dan minumnya sendiri yang terbuat dari bahan-bahan yang tidak mudah pecah dan lain sebagainya. Anak yang lebih besar itu dapat diberi tugas untuk menyapu, mengepel, menemani adik bermain saat ibu dan ayah itu sedang bekerja, membantu ibu memasak, merapikan kasur, menata baju sendiri di lemari dan sebagainya. Sebagaimana orang dewasa yang mempelajari hal baru, terdapat kemungkinan anak-anak itu tidak secara langsung dapat menjalankan tugasnya dengan sempurna. Mungkin juga sering lupa ya, itu adalah hal yang sangat wajar. Nah, ini juga harus banyak motivasi dan meminimalkan kritik atas kesalahan-kesalahan kecil yang sering dilakukan akan membuat anak menjadi takut salah dan enggan melakukan tugasnya kembali. Berilah pujian pada anak dan berilah perhatian ketika anak mau berusaha untuk melakukan tugasnya meskipun belum sempurna hasilnya. Yang ketujuh ada kemampuan interaksi sosial. Nah, kemampuan ini tuh termasuk bagaimana anak dapat beradaptasi, menjalin pertemanan, berbagi, bekerja sama, serta berkompetisi secara sehat. Hal yang mendasar dan dapat dilakukan di rumah dalam situasi pandemi ini adalah meningkatkan kualitas interaksi sosial dengan anak. Nah, kualitas interaksi ini dapat ditingkatkan dengan meluangkan waktu, khususnya untuk anak, di sela-sela kesibukan mengurus rumah maupun pekerjaan. Batasi waktu anak-anak itu untuk melakukan kegiatan yang pasif seperti menonton TV dan bermain gadget. Nah, matikan televisi, abaikan handphone sementara waktu, serta berikan perhatian penuh pada anak. Nah, libatkan diri untuk bermain bersama mereka dan dapat pula sekedar sering bercanda dan bercerita. Nah, sebagai orang tua harus menempatkan diri sejajar dengan anak sebagaimana seorang teman gitu. Akan dapat mengisi kerinduan mereka ketika adanya teman bermain. Sebagai orang tua, bisa juga mengajak anak melakukan permainan-permainan tertentu yang mengandung aturan main untuk mengajarkan mereka bergiliran dan berkompetisi secara sehat. Oke, baik. Itu saja yang bisa saya jelaskan. Saya kembali ke moderator. Baiklah, terima kasih kepada Teh Natalin yang sudah memaparkan cara mengembangkan kemampuan sosial anak di masa pandemi. Nah, buat teman-teman atau para audiens yang mau bertanya, boleh atau ingin bercerita nih, apakah ada yang ingin bercerita atau ada pertanyaan, boleh raise hand terlebih dahulu ya teman-teman.
Apakah ada teman-teman yang ingin bertanya? Boleh dipersilahkan perkenalkan diri sebelumnya, Teteh, namanya dan asalnya dari mana, dan pertanyaannya bagaimana? Ya, baik. Izin memperkenalkan diri ya. Nama saya Leni Siwahyuni dari UPI Cibiru. Izin bertanya gitu ya, terkait dari pemaparan tadi. Bahwa pada pembelajaran tatap maya seringkali anak kurang memahami pembelajaran ketika pembelajaran berlangsung gitu. Nah, bagaimana nih cara mengoptimalkan kegiatan belajar mengajar pada anak gitu pada kondisi tatap maya sehingga anak itu dapat memahami dalam pembelajaran dari segi kognitif maupun keterampilannya. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Iya, terima kasih kepada Teh Leni. Pertanyaannya, mungkin adakah teman-teman yang lain ingin bertanya? Kita tampung dulu sebelum dijawab oleh teteh-teteh narasumber yang lainnya. Baik, apakah ada yang ingin bertanya lagi? Oke, kepada Teteh yang raise hand, boleh ya perkenalkan dirinya terlebih dahulu. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya apakah suara saya terdengar? Siap, terdengar. Nah, baik, perkenalkan nama saya Sulfa dari UPI Cibiru, izin bertanya. Jadi kan sudah disampaikan gitu ya di penjelasan bahwa bermain daring juga bisa menjadi salah satu hal yang dapat meningkatkan keterampilan sosial anak gitu ya di masa pandemi ini. Nah, yang ingin saya tanyakan itu bagaimana jika bermain daring itu justru semakin membuat keterampilan sosial anak itu menjadi berkurang? Apa yang perlu dilakukan orang tua untuk mengatasinya? Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Teh Zulfa. Apakah ada pertanyaan lainnya atau gimana? Oke, kalau tidak ada pertanyaan lagi, mungkin boleh kepada teteh-teteh narasumber menjawab pertanyaan dari Teh Desi dan Teh Leni dan Teh Zulfa. Saya ulang kembali ya pertanyaannya. Yang pertama itu dari Teh Leni. Sebentar, maaf. Ya, pertanyaan yang pertama yang diajukan oleh Teh Leni yaitu pada pembelajaran tatap maya seringkali anak kurang memahami pembelajaran berlangsung. Bagaimana cara mengoptimalkan kegiatan belajar mengajar pada tatap maya sehingga anak dapat memahami pembelajaran dari segi kognitif maupun keterampilannya? Baiklah, apakah pada teteh-teteh ada yang ingin menjawab terlebih dahulu? Apakah ada teteh-teteh? Oh, baiklah. Kalau begitu saya akan mencoba menjawab begitu ya. Sebagai guru, sebagai seorang guru gitu. Untuk melaksanakan pembelajaran daring itu emang susah mudah gitu ya. Beberapa guru mengaku jika pembelajaran daring itu tidak seefektif kegiatan belajar konvensional atau tatap muka. Karena beberapa materi itu terkadang harus dijelaskan secara langsung dan lebih lengkap. Selain itu, materi yang disampaikan secara daring belum tentu bisa dipahami semua siswa. Berdasarkan pengalaman guru yang mengajar daring, sistem ini hanya efektif untuk memberi penugasan dan kemungkinan hasil pengerjaan tugas-tugas ini diberikan kepada siswa akan masuk sehingga kemungkinan akan menumpuk. Di sini, guru itu dituntut mampu merancang dan mendesain pembelajaran daring yang ringan dan efektif dengan memanfaatkan perangkat atau media daring yang tepat dan sesuai dengan materi yang diajarkan. Walaupun dengan pembelajaran daring akan memberikan kesempatan lebih luas dalam mengeksplorasi materi yang akan dijelaskan. Namun, guru harus mampu
memilih dan membatasi sejauh mana cakupan materinya dan aplikasi apa yang cocok pada materi dan metode belajar yang cocok digunakan untuk anak. Keberhasilan guru dalam melakukan pembelajaran daring pada situasi pandemi COVID-19 ini adalah kemampuan guru dalam berinovasi, merancang materi dan meramu materi, memilih metode pembelajaran dan aplikasi apa yang sesuai dengan pembelajaran yang cocok. Di sini, kreativitas guru merupakan kunci sukses dari seorang guru untuk dapat memotivasi siswanya tetap semangat dalam belajar daring atau online. Bagaimana Teh Leni? Apakah jawabannya puas atau bagaimana? Ya, baik Teh. Terima kasih atas jawabannya, bahwa tentunya guru itu perlu kreatif dalam mengajak anak untuk ikut andil gitu ya dalam pembelajaran daring ini. Terima kasih Teh. Iya, sama-sama Teh Leni. Baiklah, selanjutnya tadi ada pertanyaan dari Teh Zulfa, yaitu, dan sebentar akan saya bacakan kembali pertanyaan dari Teh Zulfa. Pertanyaan dari Teh Zulfa, bermain daring dalam PPT menjadi salah satu hal yang dapat meningkatkan keterampilan sosial di masa pandemi. Yang ingin saya sampaikan, bagaimana jika bermain daring justru semakin membuat keterampilan sosial anak menjadi berkurang. Apa yang perlu dilakukan orang tua dalam mengatasinya? Baiklah, apakah Teh Natalin atau Teh Nurul Aulia ingin menjawab pertanyaan dari Teh Zulfa? Silahkan. Aku izin menjawab sedikit ya. Tadi kan dijelaskan ya, bermain secara daring PowerPoint itu maksudnya orang tua bisa mengajak anak bermain board game daring yang dapat dilakukan bermain bersama teman-temannya gitu. Memang kalau misalnya anak terlalu lama atau terlalu sering bermain game secara daring, dapat malah anak semakin keterampilan sosialnya berkurang. Tapi kalau misalnya orang tua dapat mengatur jam bermain anak, misalnya kan kalau misalnya di rumah tuh biasanya anak punya kayak puzzle, buku cerita, terus misalnya kalau perempuan biasanya punya boneka, laki-laki ada apa kayak mobil-mobilan mainannya sendiri itu, mungkin anak biasanya mudah bosan ya kalau misalnya setiap hari itu terus yang dimainkan. Nah, bermain secara daring ini merupakan salah satu alternatif ketika anak sudah bosan mainannya. Jadi dapat dilaksanakan mungkin beberapa kali, misalnya seminggu sekitar 2 kali atau 3 kali. Jadi selain anak bermain, anak juga tetap bersosialisasi dengan teman-temannya lewat game itu. Jadi mungkin yang agar keterampilan sosial anak tidak semakin menurun, orang tua harus mengatur jadwal bermainnya dan tahu kapan saja permainannya itu dibutuhkan gitu untuk anak. Terima kasih. Ya, terima kasih kepada Teh Nurul Aulia. Apakah ada tambahan dari Teh Natalin atau gimana? Boleh. Baik, saya izin sedikit menambahkan ya terkait dari pertanyaan Teh Zulfa tadi. Baik, yang harus dilakukan orang tua untuk meningkatkan keterampilan sosial anak itu adalah dengan mengajarkan empati sebagai bagian dari kehidupan sehari-hari dan budaya keluarga gitu. Nah, mengajarkan empati ini melibatkan bahwa hadiah ke keluarga yang juga bisa membimbingnya menuju pemahaman yang lebih besar tentang seperti apa perilaku kebaikan dan empati itu. Nah, contohkan dan perkuatkan empati sebaik mungkin melalui semua tindakan dan pesan. Nah, jika terjadi pertengkaran antara kakak dan adik, seperti melontarkan komentar yang tidak baik, tunjukkan bahwa emosi panas sedang merasuki tubuh mereka gitu. Nah, ketika emosi meredah, tarik perhatian dan bicarakan pada mereka tentang pentingnya mengenali pengalaman emosional orang lain. Nah, menghindari terlalu menggurui. Lebih baik membantu si anak untuk mencoba merasakan apa yang dirasakan oleh kakaknya tersebut atau saudaranya dengan mengajukan pertanyaan yang reflektif. Misalnya, menurutmu bagaimana perasaan kakak atau adikmu? Terus bagaimana ia bereaksi seperti itu? Terus apa yang bisa diungkapkan ekspresi wajahnya tentang perasaannya gitu. Nah, bicaralah dengan lembut dan jika si anak justru menunjukkan perilaku tidak sopan atau kurang empati,
minta anak untuk menafsirkan bagaimana perilakunya membuat orang tua kecewa. Nah, seperti bertanya, bagaimana perasaan mama ketika kamu melawan gitu. Nah, selain itu kita juga bisa mengajarkan isyarat sosial melalui cerita singkat. Nah, sekarang itu adalah waktu yang tepat untuk membantu anak untuk belajar isyarat sosial lewat kisah cerita yang menarik. Nah, anak itu yang lebih kecil mungkin dapat memimpin percakapan antara orang tuanya. Untuk membantu mengubah pendekatan bisa mengatur emosinya sendiri dan langsung ke intinya. Artinya lakukan permainan cerita singkat. Pilih topik atau izinkan anak untuk memilih topik. Kemudian sampaikan pada anak cerita pendek dan ringkas. Selanjutnya minta ia melakukan hal yang sama. Gitu. Agar semakin menarik, sebagai orang tua bisa mengadakan konteks, di mana setiap orang itu dapat mencoba untuk menyampaikan cerita singkat. Dan bagi yang menang dapat menceritakan kisahnya untuk lengkap. Nah, keterampilan ini akan membantu si anak itu terlibat dalam percakapan timbal balik. Nah, seperti itu yang bisa saya jelaskan terkait dari pertanyaan Teh Zulfa tadi. Apakah sudah cukup, Teh? Ya, sepertinya dari Teh Zulfa cukup ya, teman-teman. Baiklah, apakah masih ada pertanyaan lagi atau tidak? Gimana, teteh-teteh audiens? Apakah masih ada pertanyaan? Baiklah, karena tidak ada pertanyaan lagi, di sini saya akan menyimpulkan dari webinar kita hari ini. Aktivitas belajar dari rumah akibat wabah pandemi COVID-19 telah menghambat perkembangan anak baik dari segi kognitif, bahasa, dan sosial emosional. Dari segi kognitif, anak tidak bisa memahami materi secara maksimal dikarenakan guru tidak mengajarkan secara langsung. Pembelajaran menjadi kurang efektif dan materi yang dihadapkan anak sangatlah minim, serta jauh dari acuan minimal yang seharusnya dicapai ketika pembelajaran berlangsung secara normal. Sedangkan dari segi bahasa, anak terhambat perkembangannya seperti tidak bisa menyusun kata-kata yang baik dan benar yang bisa digunakan untuk meminta penjelasan mengenai soal yang tidak bisa mereka kerjakan, atau sekedar bercerita tentang kendala yang ditemuinya ketika pembelajaran dilakukan dari rumah. Hal tersebut dikarenakan kurangnya komunikasi dengan orang-orang sekitar, baik lingkungan sekolah maupun lingkungan masyarakatnya. Dari segi sosial emosionalnya, anak menjadi kurang bersosialisasi karena anak lebih banyak menghabiskan waktunya untuk melakukan kegiatan di rumah dan motivasi belajarnya menjadi kurang. Namun dampak positif yang ditimbulkan dari adanya wabah ini adalah anak lebih rajin membantu orang tuanya di rumah. Baiklah, terima kasih kepada teteh-teteh yang sudah menyempatkan hadir dalam webinar hari ini. Saya ucapkan terima kasih sebesar-besarnya. Saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.